Final sebelum final. Tanggal 5 Juni 2025 bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah hari pertaruhan harga diri sepak bola Indonesia. Laga antara Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pertandingan hidup dan mati. Bukan hanya karena lawan selanjutnya adalah Jepang, yang kekuatannya sudah tidak perlu diragukan lagi, tapi karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa Indonesia untuk melangkah ke babak ketiga. Jika kalah, habislah sudah. Harapan pupus, impian sirna, dan semua perjuangan akan lenyap begitu saja di tengah sorakan kecewa para supporter. Oleh sebab itu, seluruh mata bangsa tertuju ke laga ini. Ini adalah final sebelum final. Inilah laga yang akan dicatat sejarah sebagai momen pembuktian atau kejatuhan. Tanggal 5 Juni 2025 akan tercatat sebagai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah perjalanan Timnas Indonesia. Di hari itu, Garuda akan menjamu Cina dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati. Pertandingan yang akan menentukan apakah Indonesia masih layak bermimpi menuju pentas dunia, atau justru harus menelan kenyataan pahit terhenti lebih awal. Dalam dua laga tersisa, Indonesia tak punya pilihan lain, harus menang. Tak ada ruang untuk ragu, tak ada celah untuk lengah. Jika Garuda mampu mengalahkan Cina, poin mereka akan melonjak jadi 12, dan kans untuk melaju ke ronde ketiga akan tetap terbuka lebar. Di skenario itu, Indonesia hanya perlu tampil maksimal di laga terakhir melawan Jepang, atau bahkan berharap menjadi salah satu runner-up terbaik di antara grup lain. Tapi jika kalah atau bahkan hanya seri, maka segalanya bisa berakhir saat itu juga. Cina akan menyamakan poin, dan Indonesia akan tergantung pada hasil pertandingan tim lain, termasuk duel Australia versus Arab Saudi. Sebuah risiko besar yang sebaiknya tidak diambil. Inilah sebabnya laga melawan Cina menjadi semacam final sebelum final. Karena setelah ini, lawan berikutnya adalah Jepang, tim raksasa Asia yang penuh bintang dan kualitas kelas dunia. Jika Garuda gagal mengamankan 3 poin saat menjamu Cina, maka pertandingan kontra Jepang pada 10 Juni nanti hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Dengan kata lain, segala kemungkinan lolos ke ronde berikutnya, dan bahkan mimpi menuju Amerika Serikat, Kanada, Meksiko 2026, hanya akan bertahan jika Indonesia menang pada laga ini. Melihat klasemen sementara, Indonesia saat ini berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 6 pertandingan. Di atasnya ada Arab Saudi dengan 10 poin dan Australia dengan 13 poin. Jepang masih kokoh di puncak dengan 19 poin, sementara Cina tertinggal di posisi buncit dengan 6 poin. Dengan hanya 2 laga tersisa, Garuda tidak punya pilihan lain selain meraih kemenangan. Hanya 3 poin yang akan membuat langkah tetap mantap menuju laga pamungkas melawan Jepang di tanggal 10 Juni. Jika gagal menang lawan Cina, maka laga lawan Jepang tak akan lagi bermakna apapun, selain formalitas menyakitkan. Sebaliknya, jika bisa mengalahkan Cina, maka peluang untuk lolos tetap hidup, dan pertandingan melawan Jepang menjadi penentu segalanya. Pelatih Patrick Kluivert pun sadar akan pentingnya laga ini. Dalam berbagai sesi latihan dan konferensi pers, ia menegaskan bahwa pemain harus tampil dengan mental pemenang sejak menit pertama. Tidak boleh ada rasa ragu, tidak boleh ada ketakutan. TC, Training Camp, di Bali menjadi titik awal dari segala persiapan. Di Pulau Dewata, Kluivert memfokuskan latihan pada peningkatan transisi antar lini, penguatan koordinasi di sektor pertahanan, serta ketajaman lini depan yang masih menjadi PR besar. Ia juga mendorong peningkatan chemistry antar pemain, sesuatu yang penting mengingat skuad timnas kali ini diisi banyak pemain abroad yang datang dari latar belakang liga dan filosofi bermain berbeda. Pola 4-2-3-1 tetap menjadi formasi utama yang diandalkan, dengan Marcelino Ferdinand berada di peran kreator utama di belakang striker. Namun, ujian datang tidak hanya dari kekuatan lawan, tapi juga dari absennya beberapa pemain penting. Gelandang muda Eliano Rejders harus kembali ke Belanda karena urusan pribadi, membuat Kluivert harus memutar otak. Untungnya, timnas masih memiliki kedalaman skuad yang cukup menjanjikan. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, dan bahkan Syahrian Abimanyu siap mengisi kekosongan di lini tengah. Di sektor belakang, Jai Itzes akan tetap menjadi pemimpin dan palang pintu utama. Ia akan didampingi oleh Rizky Ridho atau Justin Hubner yang mulai menemukan ritmenya bersama tim. Bermain di kandang juga menjadi senjata tambahan.
SUGBK bukan sekadar stadion, tapi medan tempur emosional yang siap membakar semangat para pemain. Dukungan puluhan ribu supporter yang akan bernyanyi dan bersorak tanpa henti di tribun akan menjadi tekanan tersendiri bagi Cina. Atmosfer panas, koreografi megah, dan gemuruh Garuda akan menjadi kekuatan ke-12 yang sangat menentukan. Tidak ada tempat yang lebih tepat bagi timnas untuk menuliskan babak baru dalam sejarahnya selain di rumah sendiri. Patrick Kluivert pun menyadari tekanan besar yang datang bersamaan dengan pertandingan ini. Namun justru dari tekanan itulah, timnas Indonesia menemukan kekuatannya. Dalam konferensi pers terbaru, pelatih asal Belanda itu menyatakan bahwa para pemainnya tidak gentar sedikitpun. Justru sebaliknya, mereka merasa ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya peserta pelengkap di kualifikasi Piala Dunia. Garuda ingin mencakar, dan Stadion Kebanggaan Bangsa, stadion utama Gelora Bung Karno, akan menjadi kandangnya yang sesungguhnya. Ribuan supporter siap memadati tribun. Aura magis GBK diakini menjadi energi tambahan yang tak bisa diukur oleh statistik apapun. Para pemain sudah bicara soal ini dalam sesi latihan terbuka. Mereka bilang, kami bermain bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Dan hati kami ada di GBK. Yang tak kalah penting adalah motivasi untuk membalas kekalahan dari pertemuan sebelumnya. Pada leg pertama di kandang Cina, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2. Kekalahan itu menyakitkan bukan karena kalah semata, tapi karena Garuda sebenarnya bermain cukup baik dan hanya kurang tajam dalam menyelesaikan peluang. Di ruang ganti usai laga tersebut, terlihat jelas kekecewaan para pemain. Dan sejak saat itu, mereka menandai tanggal 5 Juni di benak masing-masing. Ini adalah kesempatan membalas. Ini adalah hari penghakiman. Kini, dengan semangat membara dan dukungan penuh dari publik sendiri, para pemain merasa percaya diri. Jai Itzes, sang kapten lini belakang, bahkan menyebut bahwa tak ada alasan untuk takut. Dia bilang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kami tahu kami bisa kalahkan Cina, dan kami akan melakukannya di depan rakyat kami sendiri. Kalimat itu kemudian diikuti oleh dukungan dari para pemain lainnya yang sama-sama menyuarakan optimisme. Mereka merasa bahwa semua latihan, semua kamp latihan di Bali, dan semua pembelajaran dari kekalahan sebelumnya telah menggembleng mereka menjadi lebih kuat. Mereka kini lebih siap secara taktik, lebih matang secara mental, dan lebih lapar akan kemenangan. Kemenangan di GBK ini bukan sekadar 3 poin. Ini adalah pembuktian bahwa Garuda tak hanya bisa menang di atas kertas, tapi juga menang di bawah tekanan. Ini adalah pertandingan di mana sejarah bisa ditulis ulang. Ini adalah hari di mana dendam bisa dituntaskan, dan harapan bisa diperpanjang. Dan semuanya akan ditentukan oleh 90 menit di kandang sendiri. Tempat di mana Garuda tak boleh lagi tertidur, karena seluruh bangsa sudah terbangun menunggu kabar baik. Jika Indonesia berhasil menang, maka perolehan poin akan naik menjadi 12. Itu membuka peluang untuk menyusul Arab Saudi atau bahkan Australia, tergantung pada hasil laga lainnya. Tapi jika kalah, maka Cina akan menyamai poin Garuda, membuat posisi Indonesia turun, dan peluang lolos mengecil drastis. Bahkan hasil imbang pun bukanlah solusi. Maka dari itu, tidak ada opsi lain, menang atau tersingkir. Semua hitung-hitungan itu menjadi tidak berarti jika Garuda tak bisa menundukkan Cina. Dari sisi moral dan psikologis, tekanan tak hanya datang dari lawan, tapi juga dari ekspektasi masyarakat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa laga ini adalah batas antara mimpi dan kenyataan. Ia meminta pemain bermain dengan hati, berjuang bukan hanya demi diri mereka sendiri, tapi demi nama besar bangsa. Dukungan juga datang dari berbagai tokoh sepak bola, mantan pemain, hingga masyarakat luas. Semua berharap, semua berdoa, Garuda tidak boleh gagal. Dan akhirnya, segalanya akan bermuara pada satu hal, determinasi. Determinasi untuk menang, untuk membungkam kritik, dan untuk menjaga asa menuju panggung sepak bola tertinggi dunia. 5 Juni adalah pertaruhan besar. Pertaruhan atas program naturalisasi, atas strategi jangka panjang federasi, atas kerja keras pemain dan staf pelatih, dan atas harapan jutaan rakyat. Di titik inilah timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka layak. Layak untuk bersaing. Layak untuk bermimpi. Layak untuk bangkit. Lawan Cina adalah awal. Jepang menanti di ujung jalan. Tapi jika Garuda mampu menaklukkan naga merah, maka segalanya masih mungkin. Maka, jangan pernah ragu untuk bertarung.
Karena jika bukan sekarang, kapan lagi? Garuda, terbanglah. Menang atau lenyap, inilah momenmu untuk jadi abadi.